Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melakukan perawatan sederhana pada buah anggur dengan cara mudah dan murah yang bertujuan untuk meminimalisir penggunaan pestisida kimia, baik insektisida maupun fungisida. Nah, ini terlihat anggur-anggurnya sudah sebesar kelereng. Ini anggur varian Tamaki Jepang 50 hari setelah pangkas atau 50 HSP. Untuk mengurangi residu pestisida pada buah, maka kita harus seminimal mungkin menggunakan pestisida kimia agar buah-buah anggur yang kita konsumsi nanti lebih aman dan lebih sehat. Walaupun sangat jarang atau tidak sering disemprot pestisida kimia, namun buah-buah anggur ini tidak mudah terserang hama sehingga bisa sukses sampai matang dan bisa kita panen. Anggur Tamaki ini akan matang sempurna dan bisa kita panen 100 hingga 110 HSP ya teman-teman. Ini merupakan pembuahan yang kedua dan berbunga 25 klaster, tapi yang jadi buah cuma 20 dompol atau 20 tandan. Karena anggur varian Tamaki ini termasuk anggur yang genjah atau anggur yang mudah berbuah, maka sangat recommended untuk kita tanam. Cara pembuahannya pun cukup mudah teman-teman, hanya dengan potes pucuk sudah bisa berbuah. Jadi sedikit cerita ya teman-teman, waktu pembuahan pertama anggur varian Tamaki ini dibuahkan dengan metode potes pucuk. Ada keuntungan dari pembuahan dengan metode potes pucuk. Kita bisa membuahkan anggur lebih cepat karena saat pangkas pembuahan di batang tersier yang masih hijau. Berbeda halnya dengan pembuahan pruning total atau pangkas total, kita harus menunggu di batang tersier yang sudah mulai berwarna coklat. Jadi di sini misalnya ada teman-teman yang baru menanam anggur varian Tamaki atau varian transfigurasi yang pernah saya tanam. Dari pengalaman pribadi, lebih baik membuahkan anggur untuk pertama kalinya itu menggunakan metode potes pucuk, karena selain mudah, keberhasilannya pun tinggi dan bisa cepat melakukan pembuahan pada pohon anggur yang kita tanam. Nah, kembali lagi ke anggur varian Tamaki. Selain mudah berbuah, keistimewaan yang lain anggur varian Tamaki ini rasanya unik teman-teman, karena beraroma seperti anggur Shine Muscat dan daging buahnya agak bertekstur seperti jelly. Nah, ini kan pembuahan yang kedua ya teman-teman. Waktu pembuahan kedua menggunakan metode pruning semi total. Jadi saat pemangkasan itu di tersier yang sudah mulai berwarna kecoklatan dan menyisakan beberapa daun. Jadi tidak digunduli secara total, dibuang semua daunnya, tapi masih menyisakan beberapa daun. Lain halnya dengan pembuahan potes pucuk ya teman-teman, batang tersiernya masih hijau pun bisa dibuahkan. Baik teman-teman, akan langsung kita lakukan perawatan pada buah-buah anggur ini. Ada dua tahapan perawatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, penyemprotan dengan air bersih. Ini tujuannya menghilangkan bekas pestisida dan membersihkan sisa-sisa penyerbukan di sela-sela beri buah anggur. Makanya penyemprotannya dengan menggunakan tekanan semprotan yang kuat agar kotoran di sela-sela buah jadi bersih. Jika ada kotoran dibiarkan di sela-sela buah, bisa berpotensi mengundang hama trap. Hama trap biasanya yang berada di sela-sela buah itu kutu putih. Nah, kita lakukan penyemprotan seperti ini, satu persatu kita semprot.
agar buah-buah anggur bersih dari pestisida yang menempel, sekaligus menghilangkan sisa-sisa kotoran atau sisa penyerbukan di sela-sela buah anggur. Seperti ini kita lakukan pelan-pelan. Semprotannya yang sedikit kencang ya teman-teman, kayak seperti ini terlihat. Ini air bersih ya teman-teman, tanpa campuran seperti sabun pencuci piring atau yang lain. Air bersih saja tanpa campuran apapun. Nah, sudah selesai semua buah-buah anggur 20 dompel sudah kita bersihkan semuanya. Terlihat seperti ini, terlihat basah semuanya. Kemudian langkah selanjutnya, air yang menempel di buah anggur tiris akan kita lakukan pembungkusan satu persatu dengan menggunakan plastik transparan atau plastik bening. Ukurannya disesuaikan dengan dompolan atau tandan buah anggur. Kita akan menggunting bagian bawah plastik sehingga bagian atas dan bawah lubang seperti ini. Plastik seperti ini harganya sangat murah ya teman-teman. Rp1.000 itu dapat satu ikat kecil dan isinya beberapa lembar. Nah, setelah seperti ini kita pasangkan atau kita brongsong satu persatu buah anggur. Seperti ini kita ikatkan ke tangkai anggur. Nah, cara seperti ini cukup efektif untuk mengurangi residu pestisida pada buah anggur. Dan pada saat kita masih mengaplikasikan pestisida ke pohon anggur, buah tidak akan ikut tersemprot. Karena bagian bawah plastik lubang, maka masih terdapat celah udara sehingga buah anggur tidak terjadi kelembapan. Dan plastik yang kita gunakan bening atau transparan seperti ini, kita bisa mengontrol setiap harinya apakah buah terserang hama atau tidak. Selain bisa meminimalisir atau mengantisipasi serangan hama jamur atau trap, pembungkusan seperti ini bisa mengantisipasi juga buah anggur terserang atau dimakan tikus atau kelelawar pada saat malam hari. Nanti seiring waktu buah anggur atau beri anggur semakin membesar, kita bisa menyesuaikan kantong plastiknya seperti ini, bisa kita ganti sesuai ukuran tandanya. Nah, sudah selesai semuanya, sudah dibungkus satu persatu dengan menggunakan plastik transparan, terlihat seperti ini. Baik teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, jangan lupa share, komen, dan subscribe. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.